Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan 10 Ramadan 1444 Hijriah hari ini kita dapat bertemu kembali di podcast Semesta eh, yang senantiasa kita lakukan untuk bisa berbagi, belajar, berbagi dan menginspirasi sahabat-sahabat semesta sekalian. Dan pada hari ini, setelah tadi Sekolah Inspirasi Istana Hati melaksanakan kajian duha pada pukul 9 sampai 11 kurang 15 oleh Bapak Ustadz kita, sosok yang sangat menginspirasi khususnya dalam menyejukkan dan menenteramkan perasaan dan hati kita yang begitu masyhur di tengah-tengah kita umat muslim, sahabat semesta, yaitu Ustadz Ahsani Takwim atau sering dikenal sebagai Ustadz Tani Abu Salsah. Beliau hari ini dapat bertemu dengan kita, dapat juga berada di studio Semesta, dan kita nanti akan memintakan pada beliau nasihat-nasihat untuk bisa lebih menyejukkan hati kita, bagaimana melewati bulan Ramadan ini dengan hati yang lebih sejuk dan menjadi hamba yang lebih lembut, menjadi hamba Allah yang lebih memiliki rasa sabar, kasih sayang, cinta di dalam hati. Dan nantinya kita juga memohon pesan-pesan buat kita semua sahabat semesta di manapun kita berada. Terima kasih Ustaz, selamat datang di podcast Semesta Sekolah Inspirasi Istana Hati dengan tagline belajar, berbagi dan menginspirasi. Oleh karena itu, saya kira langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat kelembutan hati dari Ustadz Ahsani Takwim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat inspirasi yang hari ini bareng-bareng bersama kita. Ya, dalam kesempatan yang ini kita tetap bersyukur kepada Allah karena masih diberikan satu nikmat ya, silaturahim dengan orang founder Istana Hati. Ya. Yang kita sama-sama kenal, mempunyai satu tagline yang hari ini saya sangat suka, yaitu melembutkan semesta. Alhamdulillah, saya yakin ini bukan karena dorongan nafsu, tapi memang kalau udah bicara tentang hati, pasti semua itu diawali dari satu rasa, yaitu ada ketulusan di dalam, yang disebut sincerity. Dan insya Allah hari ini sedikit sharing kita bareng-bareng kawan-kawan, bagaimana ya hati itu menjadi lembut. Menarik ketika di dalam satu kalimat ya, Imam Nawawi mengatakan man tarakal haram wa man taraka dzunub raqqa qalbahu. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan man taraka dzunub, meninggalkan perkara dosa, raqqa qalbahu, lembutlah hatinya. Jadi penyebab utama dari lawan lembut adalah keras. Dan penyebabnya pasti adalah, yang paling utama adalah satu, maksiat. Yang kedua, pasti ada perkara yang haram. Apakah makanan yang haram, pakaian yang haram, pendapatan yang haram, atau cara-cara yang sifatnya itu Allah nggak ridho, yang haram. Maka ketika itu masuk ke dalam diri kita, maka itu mengeraskan hati kita. Jadi simpelnya sih, kalau mau lembut batin ini, maka tinggalkan dulu perkara yang haram. Terlebih lagi perkara dosa atau disebut dengan maksiat yang sering kita sama-sama dengar ya dari guru-guru kita. Jadi gitu, Ustaz, insyaallah. Masya Allah. Jadi bagaimana kita berusaha untuk bisa meninggalkan perkara yang haram di dalam tubuh kita ini. Ada pesan-pesan Ustadz buat guru-guru di Sekolah Inspirasi Istana Hati ini yang supaya mereka senantiasa mampu menjaga roh, semangat dan tujuan utama sebagai seorang guru di sekolah buat anak-anak didik. Baik. Saya ingat banget ya beberapa tahun yang lalu juga jadi seorang guru ya. Tapi ternyata
Guru itu jihadnya bukan ilmunya sebenarnya kalau kita pengen ngeliat hakikatnya, tapi jihad guru itu adalah tingkat kesabarannya. Jihad. Ya, itu jihadnya adalah titik kesabaran guru itu di situ. Jadi momentum kita membangun jihad itu maka tidak punya pilihan lain. Yang pertama sekali yang harus dibangun oleh seorang guru itu adalah harus punya tingkat tauhid yang bagus. Kenapa tauhid yang bagus? Karena orang yang bertauhid itu dia sadar betul bahwa bukan ilmunya yang merubah orang, bukan kehebatannya dia menyampaikan merubah orang, tapi dia tahu betul bahwa yang bisa merubah hanyalah Allah. Seperti ketika Rasulullah meminta pamannya ya, masuk ke dalam Islam di ujung sakaratul mautnya, tapi ternyata wafat dalam keadaan tidak bersyahadat. Dan turunlah surat 28 dan 56 sebelah kiri di tengah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbab. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa engkau memberikan petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi dialah Allah yang berhak memberikan petunjuk itu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk itu. Jadi tugas kita seorang guru hanya menyampaikan, makanya butuh yang namanya tingkat kesabaran, tentunya dibangun dari tauhid yang baik. Itu yang pertama sekali ya, paling basic, paling dasar. Makanya mohon maaf kawan-kawan semua, para pendengar semua, kalau tauhid ini bermasalah, maka bisa dipastikan yang lain pun ikut masalah. Ngajarnya jadi nggak sabar, nggak tulus, nggak ikhlas, kecewa gitu ya. Padahal guru ini adalah jihad. Karena apa? Jihad mengganti kebodohan menjadi sebuah pengetahuan. Dan itu bisa menjadi amal jariah. Yang kedua, guru itu harus punya yang namanya sincerity, ketulusan. Betul. Jadi orang yang tulus Tauhid, itu ketulusan. pasti dia punya fase di mana apa yang dia lakukan ini bukan karena apa, bukan karena siapa, tapi karena ridho. Nah ini yang membuat asik itu di situ. Jadi kalau udah tauhid bagus, dia punya sincerity, punya ketulusan yang bagus, maka guru itu akan Allah hujamkan tuh hikmah, pemahaman, wibawanya nggak jadi penting tapi dihargai oleh muridnya gitu ya. Dikenang seperti itu. Bahkan sampai satu titik nanti Allah akan pinjam lisan dia nih untuk membawa ketulusannya. Kan Allah lebih tahu ya siapa yang tulus, siapa yang modus gitu. Pasti Allah lebih tahu tuh apa yang niatnya apa gitu ya. Jadi ketika tauhidnya bagus, yang pertama, yang kedua ada sincerity, punya ketulusan. Yang ketiga itu dia harus punya yang namanya ya model atau teladan. Jadi guru itu kan disorot bukan hanya ilmunya ya, duduknya, diamnya, bicaranya, tenangnya, bahkan bagaimana di keluarganya itu menjadi salah satu role model. Bisa jadi murid kita atau orang-orang yang kita berikan bimbingan itu, dia mungkin boleh jadi dia bisa meraih ilmu yang kita punya dari manapun, sumber manapun. Tapi adab kita nggak akan ditemukan sama orang lain. Maka ciptakanlah adab kita, ciptakanlah karakter yang membangun orang itu terkesan bukan karena kehebatan kita. Tapi orang itu terkesan karena satu titik aja. Orang itu nyaman sama kita. Tentunya nyaman itu yang berkaitan dengan adab ya. Kalau adab itu dibangun dengan hati, maka muncullah yang namanya humbleness, rendah hati. Jadi tauhid, sincerity, dan menjadi role model atau menjadi teladan. Dan puncaknya adalah dia akan menjadi orang yang dibutuhkan. Sekalipun dia tidak terkenal, sekalipun tidak banyak orang tahu, tapi banyak orang mendapat manfaat dari dia. Masya Allah. Pemirsa, sahabat semesta, kita sudah dapat dua nasihat tadi ini dari Ustadz buat sahabat semesta semua dan buat sahabat-sahabat guru di Sekolah Inspirasi Istana Hati, bagaimana menjadi seorang guru yang senantiasa bisa bertahan semangatnya dan girohnya, pastiin tauhidnya mantep, sincerity atau ketulusan di dalam hati, memang benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mesti menjadi teladan, role model. Oleh karena role model, oleh karena kita adalah teladan, maka Ustadz kita mesti semua aspek dalam hidup kita, bicara kita, duduk kita tadi kata Ustadz, tatapan mata kita, pengetahuan kita, dan semuanya dilihat menjadi contoh dan keteladanan yang baik buat peserta didik. Inilah pesan-pesan buat guru. Tadi pesan buat sahabat semesta yang lain yang mungkin bukan profesi sebagai guru, bagaimana melembutkan hati kita supaya bisa senantiasa sejuk, tenang, damai. Di antaranya adalah
jangan sampai makan yang haram. yang haram, Tidak memakai yang haram. tidak memakai yang haram. Masya Seperti Allah ya. Maksiat tadi pertama ya. Maksiat. Jaga diri kita untuk tidak berbuat maksiat, berbuat dosa, karena bisa mengakibatkan hati kita jadi keras, sahabat semesta sekalian. Ustadz, terima kasih nasihat kita sama-sama. pada hari ini. Alhamdulillah, semoga sahabat semesta kita semua diberi hidayah oleh Allah Amin. untuk bisa menjadi orang-orang yang berhati lembut dan Amin. tetap sebagai orang-orang yang berprofesi sebagai guru, senantiasa semangat, menjaga semangatnya untuk ikhlas, tulus, mencari bentuk sebagai seorang teladan, dan yang pasti jangan sampai kita kehilangan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Ahsanul Sama-sama. Taqdim. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.